Selamat pagi, nama saya Sam Samuel Surja. Saya berasal dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Berikut adalah video pengajaran saya yang digunakan untuk keperluan sertifikasi dosen. Pada kesempatan ini, saya akan mempraktekkan pengajaran di FKIK Unika Atmajaya dalam mata kuliah blok hematologi. Kemampuan yang diharapkan, mahasiswa mampu melakukan fungsi vena dengan benar meliputi yang pertama, mahasiswa mampu berkomunikasi dengan pasien secara sopan. Yang kedua, mahasiswa dapat menggunakan alat fungsi vena dengan baik. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu mengetahui tabung darah dengan antikoagulan EDTA dan kegunaannya untuk pemeriksaan hematologi. Materi pembelajaran adalah fungsi vena atau yang disebut sebagai pengambilan darah. Sistem dan metode pembelajaran adalah skills lab, di mana dengan metode ini mahasiswa kedokteran dapat mempraktekkan keterampilan klinis dan prosedur dalam lingkungan yang terkontrol dan aman sebelum nantinya menghadapi pasien nyata. Biasanya meliputi beberapa tahap. Dalam hal ini ada 4 tahap yang dilakukan. Yang pertama, diskusi teoretis dengan fasilitator. Yang kedua, demonstrasi oleh fasilitator. Yang ketiga, latihan mahasiswa. Bisa terbimbing, bisa mandiri. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah evaluasi. Interaksi dosen dan mahasiswa dalam video ini dibantu dengan media Mentimeter, sebuah aplikasi dari internet. Dilanjutkan demonstrasi pengambilan darah oleh fasilitator dan diakhiri responsi atau evaluasi. Dan sistem penilaiannya adalah responsi skills lab, di mana mahasiswa dievaluasi untuk menilai kompetensi mereka dalam melakukan keterampilan klinis, yaitu pengambilan darah yang telah dipelajari. Video ini terdiri dari 2 bagian. Bagian yang pertama merupakan bagian delivery dan interaction. Sedangkan bagian kedua adalah bagian assessment. Mari kita lihat bersama. Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melakukan skills lab fungsi vena. Tapi sebelumnya kita harus kayak semacam quiz dulu. Jadi kamu buka HP kamu, menti.com. Terus kita akan sedikit karena dari sini akan kita coba untuk diskusikan. Makanya kamu harus coba masuk dulu menti.com-nya. Kita kan udah sering ya ngelakuin fungsi vena, saya yakin di kampus udah beberapa kali, tapi ini mau teori dibalik semuanya dulu. Capaian pembelajaran kali ini kalau kamu lihat di buku skills lab itu supaya kamu bisa menguasai teknik fungsi vena yang meliputi ada 3. Satu, komunikasinya dulu, terus kedua melakukan fungsi venanya, baru terakhir nanti gimana masukinnya darahnya ke tabungnya, dan tabungnya sendiri kamu harus tahu berbagai macam. Oke, udah buka menti.com ya, masukin kodenya 480755547. Nah, pertanyaan pertama, kita kan udah tahu lah kalau misalnya sakit, kadang orang tua bawa kita ke lab, atau kalau orang tua setiap tahun mungkin ada medical check up, atau kamu sendiri ada medical check up. Jadi kalau kamu datang ke laboratorium yang pernah kamu alami, kamu biasanya periksa apa? Coba tolong ditulis di situ. Jawabannya bisa lebih dari 1. Nanti kita akan diskusi dari jawaban kamu.
terang. Tetap coba kasih yang di sini. Oke, ada beberapa nih. Nih, ada yang tulis teks Widal. Siapa? Yang tulis tes Widal? Kamu? Iya. Tahu tes Widal nggak? Pernah dengar tes Widal? Pernah dengar tes Widal? Belum pernah? Kamu tes Widal tes buat apa waktu itu? Buat nentuin tipis atau lima. Ya, tes itu adalah tes buat nentuin tipes apa enggak. Kamu tahu nggak tesnya buat nyari apa? Nggak tahu ya. Itu sebenarnya buat nyari antibodi dari badan kita terhadap typhoid gitu. Nah, itu berarti tes namanya payungnya pemeriksaan apa? Dulu belajar KP3 serologi, pemeriksaan serologi. Jadi dari sini kita tahu ada pemeriksaan contoh serologi. Terus ada yang periksa gula darah. Siapa yang jawab gula darah? Kamu? Tahu nggak tes gula darah? Tahu kan? Kalau tes gula darah payungnya apa? Tadi pemeriksaan Widal serologi. Kalau gula payungnya apa? Pemeriksaan apa namanya? Itu zat apa? Depannya K. Apa? Kenapa? Bukan. Kamu. Bukan. Ada gula, temannya gula apa biasa kalau kita periksa? Di sini ada juga nih. Kolesterol, satu lagi asam urat. 3 itu ya. Itu biasa periksa apa namanya? Zat kimia. Jadi itu namanya pemeriksaan kimia darah. Jadi kita udah tahu nih, di sini ada yang tulis asam urat, ada yang tulis kolesterol, ada yang tulis gula, itu pemeriksaan kimia. Pemeriksaan kimia yang lain kalau kamu pernah dengar, fungsi ginjal, ureum kreatinin, pernah dengar nggak? Dulu di kimia pernah belajar kan? Makanya namanya kimia darah. SGOT, SGPT pernah dengar kan? Nah seperti itu. Ada yang tulis pemeriksaan complete blood count atau pemeriksaan darah lengkap. Itu payungnya apa namanya? Ini ada di buku skill kayak gini. Hematologi. Oke, jadi kita dari sini aja udah tahu bahwa pemeriksaan itu ada banyak. Pemeriksaan kimia, pemeriksaan hematologi, ada juga pemeriksaan serologi atau imunologi. Oke, kita kalau USG, X-ray itu bukan pemeriksaan lab, tapi pemeriksaan apa? Depannya R, radiologi. Itu ya. Oke, lanjut. Sekarang lihat ke HP kamu lagi. Sekarang saya mau tanya, tempat pengambilan darah yang diperbolehkan. Darah ya, darah mana aja? Ada, saya kasih pilihan tumit, fossa cubiti, vena jugularis superficialis, ujung jari. Yang mana yang terpilih buat mengambil darah? Saya kalau boleh kodenya boleh. 4807 5547. Ayo dipilih. Boleh lebih dari satu pilihnya. Oke. Kalau sekarang saya bicara tempat paling standar untuk mengambil darah vena orang dewasa, pilihannya fossa cubiti ya, itu betul sekali. Kalau sekarang saya tanya tempat pilihan untuk mengambil darah bayi, vena bayi, vena jugularis superficialis. Pertanyaan saya, apakah kita boleh mengambil darah dari tumit? Yang jawab tumit siapa nih? Ayo ini. Kayaknya bisa ya. Di bayi bisa di tumit. Kalau kita butuhnya kan sebenarnya pengambilan periksa darah tuh butuhnya sedikit doang. Hematologi itu butuhnya mikro sama kayak pemeriksaan kimia. Jadi apalagi serologi, bahkan bisa darahnya aja nggak usah pakai serumnya karena biasanya darahnya udah bisa dipisahin tuh sama alatnya. Itu cukup dengan tumit, betul. Jadi dipencet-pencet terus masuk tabungnya yang sekecil begini. Kau nggak pernah lihat nggak? Yang sekecil gini. Kita tahu tabung yang segede gitu kan. Ini yang tabung yang cuma segini doang. Gitu. Oke, kalau di ujung jari bisa nggak? Bisa, tapi namanya bukan darah vena, tapi darah kapiler. Darah biasa kita ngomongnya perifer. Pemeriksaan seperti HB yang pakai mesin yang sekecil gini, tau nggak? Pernah nggak?
Gula darah, kolesterol, asam urat mesinnya kan segini kan. Pemeriksaan HB ada yang mesinnya segini juga. Nah itu bisa pakai darah ujung jari atau pemeriksaan yang kayak buat cek parasit, buat cek apa namanya blood smear itu bisa pakai ujung jari. Tapi kalau ditanya pengambilan darah vena, maka pilihannya adalah vaskulitis atau vena jugular superficialis sebenarnya. Sisanya ini perifer atau kapiler. Oke, lanjut ya. Sekarang lanjutannya kita mau quiz. Jadi ada 2 pertanyaan yang kamu harus jawab. Terus silahkan memperoleh skor yang tertinggi. Nomor 1 Wolfmeister. Nah, kok itu siapa? Siapa? Yang namanya Wolfmeister. Kamu ya? Namanya Wolfmeister di sini. Siapa? Tadi belum sempat submit. Oh, berarti kamu. Oke. Kalau kamu warna ungu, isinya apa? EDTA. Biasa perbandingannya berapa EDTA dibanding darahnya? 1:1 ya? 1:10 kali. Karena kan darahnya 3 cc, berarti EDTA-nya berapa? Gimana? Kalau di kolesterol 1 miligram NDTA sebanding sama 1 miligram darah. Oke, ya itu. Kalau kamu lihat di tabung EDTA, kelihatannya sebagai apa? Pernah lihat nggak? Tabung EDTA ada sesuatunya di dalam. Sesuatunya berupa apa? Coba ambil. Yang kosong berupa apa? Itu yang udah ada isinya. Cari yang benar-benar baru. Kamu aja liatin, kalau bantu liatin. Udah ada semua ya? Udah deh. Apa? Antikoagulan itu. Tapi kamu melihatnya dari itu cairan dia sebenarnya berupa kabut-kabut gitu. Kalau melihat kayak bumbur di samping perutnya itu EDTA. Itu tabung warna ungu biasa periksa untuk hematologi. Kalau tabung warna merah isinya apa? Nggak ada apa-apa, kosong. Biasa untuk periksa. Kalau dia kosong berarti kita mau ngelakuin apa? Kita akan kalau dia didiemin dia akan terkoagulasi sehingga kita bisa selanjutnya darah merahnya terkoagulasi, maka yang terjadi selanjutnya apa? Kalau darah merah terkoagulasi maka akan terjadi apa di tabung? Kamu lihat apa? Lihat apa? Kelihatannya sebagai apa sih kalau terkoagulasi? Pernah lihat nggak? Pernah lihat nggak? Apa? Terjadi apa? Ada yang berwarna merah, kemudian iya, pisah antara darah merah dan terkoagulasi dan serum. Kalau di centrifuge, maka yang paling bawah adalah eritrosit, atasnya bavicol, atasnya. Nah, kita mengambil serum, saya lupa nih serum plasma, nanti kamu belajar lagi. Terus kita ambil atasnya tujuannya untuk melakukan pemeriksaan bisa kimia, bisa imunologi, serologi, seperti itu. Kalau kuning, kamu jawab kuning kan? Jawabnya setaranan apa beneran? Asal aja. Asal kuning isinya apa? Apa? Positif apa? Plot aktivator ya? Iya. Terus dia tujuannya apa? Namanya mempercepat pembekuan. Terus tujuan akhirnya Kimia darah. untuk kimia darah, karena dia kalau di situ tabungnya namanya SST, serum separator. Jadi tujuannya pasti untuk memisahkan antara sel darah merah sama serumnya. Makanya kuning lebih bagus dari merah, karena kuning udah jelas dia akan bisa dengan bagus. Makanya dia kuning sama merah bisa diperiksa untuk kimia dan imunologi. Sip. Terakhir kalau tabung biru isinya apa? Apa? Citra, betul. Kalau tabung hijau, oke, nanti itu belajar
baik dengan pasiennya. Ini kita jelasin, Pak, nama saya dengan Dr. Sam, selamat pagi, Bapak dengan siapa? Kita tanya identitasnya. Di akreditasi, sekarang ini lagi zamannya akreditasi sejak kementerian baru, semuanya diakreditasi, rumah sakit, puskesmas, klinik, itu benar-benar pasien harus ditanya nama lengkap dan tanggal lahir, dan semuanya harus, itu namanya identifikasi pasien, itu harus benar-benar jelas, harus ditulis, karena kesalahan utama di laboratorium lebih banyak di pre-analitiknya. Pemeriksaan hematologi itu gampang banget, tinggal masukin mesin, set, keluar hasil itu doang. Tapi yang susah adalah kalau ini tukar, wah habis deh, ya kan? Sampel darahnya pasien A tukar di pasien B, wah habis langsung kita. Makanya benar-benar di awal identifikasi pasien itu lebih banget, langsung nanti kita catat dengan baik di tabelnya. Oke, Pak dengan siapa? Pak A gitu ya, tanggal lahirnya sekian. Hari ini kita akan melakukan pemeriksaan darah lengkap. Oleh karena itu saya akan mengambil darah Bapak di tabung sebanyak 3 cc, dan pada saat saya mengambil saya nanti akan menusukkan jarum ini ke mulut Bapak. Itu akan ada rasa sedikit sakit, tapi ditahan aja, saya akan berusaha sebaiknya. Itu sih. Apakah Bapak setuju, Pak? Setuju ya? Apakah ada pertanyaan? Nah, ada. Oke, paling kita boleh lanjutkan ke persiapan. Terus Persiapan alat, mempersiapkan sarung tangan dan yang sesuai, menggunakan jarum suntik, menyiapkan safety box, mempersiapkan tabung EDTA, mempersiapkan kapas dan alkohol 70%, mempersiapkan turniket dan juga plaster, dan menentukan lokasi yang akan dilakukan pengisian. ada lagi? Oh ya. Oke. Jarum, ingat ada jarum yang 3 cc, ada yang 5 cc. Biasanya sih kita nggak pakai yang gede gini. Kamu kemarin di praktikum ambil yang 3 cc apa 5? 3 ya? Ini 5 nih. Gede. Menurut pengalaman saya sih kalau kita ngambil 5, kita harus ganti jarumnya jadi jarum yang nomor 22. Dulu warna apa? Jarum 3 cc warna apa jarumnya? Biru. 22 tuh warna biru. Harus diganti yang seperti itu, tujuannya supaya kecil. Saya pernah coba ngambil pakai yang ini dari sekitar 100 orang, 3 orang pingsan karena kesakitan dan takut, karena gede. Ini sakit kalau diambil karena gede, apalagi kalau yang mereknya bukan ini mereknya merek bagus, jarumnya mahal. Kalau yang lebih murah, ada merek lain yang lebih murah, itu lebih sakit. Dan kalau kita kerja di klinik biasanya jarumnya jarum yang itu, maka itu harus diganti yang lebih kecil. Tapi karena kita sekarang skill step aja, cuma simulasi, udah nggak usah. Dan biasanya kalau yang lebih murah ininya nggak kenceng, tahu kan ya? Pernah nggak? Iya. Oke, tapi kita udah siapin, terus ini udah siapin, semuanya udah siapin, terus menentukan lokasi. Tadi kenapa saya balik dari begini jadi begini tangannya, karena kita mau ngambil darahnya selalu ke arah sana. Mahasiswa ada yang suka ngambilnya ke arah sini, itu yang membuat nggak lurus. Oke, sip. Terus Mencuci tangan dan menggunakan sarung tangan. oke, cuci tangan, kemudian menggunakan sarung tangan. Cuci tangan dengan sarung tangan. Terus Pelaksanaan fungsi pena. Yang pertama, membersihkan bagian volar lengan bawah dengan kapas beralkohol 70% dengan arah sirkular dari dalam keluar. Kemudian membiarkan alkohol kering. oke, ini ya. Oke, sirkuler. Kemudian biarin kering. Kemudian mengikat turniket pada lengan atas dengan ikatan sedang dan meminta pasien mengepal dan membuka telapak tangan. Maaf ya Pak. Ini pertanyaan saya lagi, kalau kita, saya kemarin baru aja ngambil darah. Kalau kita ngambil darah, lokasi di sini oke nggak? Di sini. Biasanya di dekat sini tak keras. Iya, harusnya di fossa cavity. Yang di skill set ini cuma karena manikin aja dia tidak tersedia di sini, ya. Jangan pernah nanti di koas ngambilnya di sini. Salah ya. Terus pasang turniket juga kamu harus atur. Tadi kamu lihat nggak pas pertama kali dipasang, dia adanya di bawah sini. Ini kalau kayak gini kamu lepasnya akan lebih susah, nyangkut. Makanya sebaiknya agak di atas. Oke. Itu ya. Yang sering lupa adalah cabut turniket biasanya. Mahasiswa sering lupa itu.
Oke, terus Mempalpasi kembali pembuluh darah vena yang ingin difungsi dan dibersihkan kembali dengan alkohol 70% secara sirkular dari arah dalam keluar. kemarin ada nggak mahasiswa yang agak sulit diambil darahnya? Kamu ya? Ada yang berhasil? Pas pertemuan pertama sekali suntikan, cuman yang kedua 8 kali suntik itu. 8 kali. Luar biasa. Yaudah. Ya, beberapa pasien kan agak sulit ya. Jadi kadang kalau kita nggak kelihatan berarti mesti pakai palpasi kan, pakai feeling aja, blind gitu. Ya udah. Tapi kalau kamu udah jam terbangnya tinggi harusnya nanti jago. Oke. Dah. Terus? Kemudian menegangkan kulit di atas vena itu dengan jari tangan kiri supaya vena tidak dapat bergerak. Ini kencengin dulu ya, jangan lupa ya. Oke. Terus dengan tangan kiri supaya vena dapat bergerak. Terus Menusuk kulit dengan jarum spuit, membentuk sudut 15-30 derajat ke arah proksimal lengan bawah pasien dengan tangan kanan sampai ujung jarum masuk ke dalam lumen vena. tarik nafas Pak, masuk ya. Ini sih, ya di sini yang ini saya beresin dulu. Kalau udah keambil dikit, cabut, baru diambil lagi sampai berapa cc? 3 gap. 3 cc. Kemarin pakai tabungnya masih vakum nggak? Enggak ada vakum dong. Nggak vakum ya? Iya. Di praktikum juga nggak vakum ya? Praktikum masih vakum. Masih vakum. Oke, terus lanjutannya? Meletakkan kapas bersih di atas jarum, kemudian mencabut jarum dan spuit tadi dengan perlahan. Kapas bersih nih, bukan kapas alkohol. Tarik nafas Pak. Oke, gitu ya. Biasanya kalau udah di tahap ini ingat kalau mau ditutup, tutupnya harus nggak boleh pegang. Biasanya pasiennya saya suruh gini sih, Pak, begini ya. Di situ ini saya proses. Oh iya, pas mempersiapkan alat, tadi kan udah catat nama dan tanggal lahir, harusnya langsung ditempel di sini. Jadi begitu kita masukin, kita udah tahu mana yang mau dimasukin. Ini udah nggak vakum ya. Kalau nggak vakum berarti mesti buka kan. Alirin di dinding. Yang sering salah lagi, setelah dialirin di dinding, ini baru pakai lagi ya. Harusnya dibuang ya. Belum. Suka lupa ini. Ini sering banget lupa. Kalau tabung ungu harus diginiin 8 kali. Kalau tabung merah, Merah nggak usah. tabung merah nggak usah. Termasuk tabung kuning juga nggak usah. Karena isinya kosong atau dia mau benar-benar untuk mengklotkan si kesadaran merahnya dan misahin. Jadi justru kepisah semakin baik. Oke, jangan gituin. Kalau ini kan memang ada kabut-kabutnya harus digini-giniin 8 kali ya. Oke, kalau udah taruh di situ, ini ya ditempel lagi sama Bapaknya. Oke, baik Pak. Cek dulu Pak, sesuai nggak namanya. Kalau udah sesuai, udah kita kirim ke lab. Ini ya harus disimpan di suhu berapa? Kita biasa masukin itu suhu berapa? 4 bagusnya. Jadi di cool box. Tapi kalau cuma sebentar langsung proses dilapsi nggak usah, gitu aja. Baik Pak, pemeriksaannya sudah selesai. Bapak silakan matikan baju kembali. Habis itu kita menyiram. Sudah selesai. Terima kasih Pak. Apakah ada pertanyaan? Nggak ada. Baik. Dipersilakan untuk pulang. Apakah ada pertanyaan dari saudara-saudara? Kamu dulu. Selamat pagi Pak, kapan saya untuk siang? Bapak dengan Bapak siapa? Dari kemudian akan siang apa Pak? Dari jam 6 baik Pak, saya pakai koreksi ini akan melakukan pengambilan darah dari Bapak di area yang kita akan sikul. Jadi saya menggunakan jarum ini untuk mengambil darah kurang lebih 3 mili. Nanti mungkin akan sedikit sakit Pak, tapi memperhatikan ya Pak. Sebelumnya Bapak dapat menurunkan pengambil Bapak sampai ke atas ini. Kemudian saya dapat akan mempersiapkan alat-alat dan juga mencuci tangan berat. Selamat pagi Pak, saya Renata Pinjak. Saya dengan Bapak siapa? Oke, kalau untuk mau konfirmasi umur Bapak berapa? Oke,
pada hari ini saya akan mengambil darah Bapak. Tujuannya adalah untuk mengambil sampel dari Bapak untuk pemeriksaan laboratorium selanjutnya. Nah, untuk peralatan yang saya akan gunakan ada jarum suntik ini untuk mengambil darah Bapak dan tourniquet nanti akan membendung peredaran darah Bapak supaya pengambilan darahnya lebih mudah. Untuk sejauh ini apakah ada pertanyaan Pak? Oke, kalau begitu apakah Bapak bersedia? Oke, kalau begitu saya akan mempersiapkan peralatan dan cuci tangan. Bapak boleh mempersiapkan diri Bapak. Sebelumnya apakah belum ada pertanyaan? Apakah belum bersedia untuk saya mendarahnya? Baik ya Pak. Pertama saya akan menggunakan ini untuk membantu mereka. Saya ingin asal mereka. Oke, permisi Pak, saya akan menggunakan tourniquetnya. Pak, saya izin lulus Pak. Dari Indonesia Pak. Oke, Bapak boleh mengepakkan dan membuka tangan Bapak. Mohon ya Pak. Saya izin mengulangi lagi ya Pak. Karena tadi tidak ada. Oke, Pak, sekarang saya akan mengambil darah Bapak. Bapak boleh tarik nafas ya Pak. Pak, jarumnya saya dengan jarum baru ya Pak. Terima kasih Pak. Pak, terima kasih Pak. Oke, Bapak boleh tarik nafas lagi. Oke, Boleh ditahan ya Pak. Bapak boleh menahan napasnya dengan melakukan tepukan siku Bapak ya Pak. Kita dapat pastikan namanya benar ya Pak. Oke Pak, untuk memastikan lagi namanya apakah benar Pak? Oke. Saya akan memasang plaster pada Sudah selesai. napasnya. Apakah Bapak ada yang menanyakan? Baik, terima kasih atas kerjasamanya ya Pak. Oke Pak, untuk prosedurnya sudah selesai. Saya akan izin merapikan peralatannya kembali. Bapak boleh menunggu sebentar ya Pak. Oke Pak, untuk prosedurnya sudah selesai. Apakah Bapak ada pertanyaan lebih lanjut? Oke, kalau tidak, terima kasih Pak atas kerjasamanya selama prosedur ini.
beresin dulu.